wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda akan menceritakan surah Nabawiyah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai turun wahyu pertama. Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu ada seorang raja Yaman yang bernama Abraha, sangat benci sekali dengan Ka'bah dan Mekah. Karena Ka'bah dan Mekah membuat orang berbondong-bondong untuk pergi ke negeri tersebut, membuat orang berbondong-bondong untuk berkumpul, beribadah, menyembah berhala-berhala, dan bahkan melakukan perdagangan yang luar biasa di sana. Sehingga apa? Membuat Raja Abraha iri kepada Ka'bah dan Mekah. Dan Raja Abraham memerintahkan pasukan-pasukan tentara bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah dan Mekah. Namun seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Fil, dan datanglah burung-burung dengan membawa batu-batu sijil, batu-batu yang berisi api-api, lalu dijatuhkan kepada tentara-tentara bergajah dan Abraha, sehingga Abraha dan tentara-tentara bergajahnya mati di tempatnya. Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah, membawa keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan malaikat-malaikat untuk membukakan pintu-pintu surga, dan semua yang ada di bumi ini semua menjadi tentram, semua menjadi tenang. Langit-langit menjadi tenang, bahkan angin kemudian bersepoi-sepoi, dan tumbuhan-tumbuhan menjadi subur. Dan yang terjadi pada bayi tersebut, keluarlah cahaya yang sangat luar biasa, sehingga seluruh kota diterangi olehnya. Dan seorang bayi tersebut belum pernah lahir sebelumnya, dan namanya Ahmad atau Muhammad. Dan bahkan kelahirannya sudah diprediksi dari kitab-kitab sebelumnya, Injil, Zabur, Taurat, dan bahkan sudah diberitahukan kepada nabi-nabi sebelum. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Karena semasa beliau masih dalam kandungan, ayahnya Abdullah telah meninggal dunia. Dan ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia, kebiasaan penduduk-penduduk di sana adalah memberikan bayi kepada seorang perempuan yang tinggal di pedesaan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dan Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah lalu dibawa ke pedesaan, sehingga terjadilah keajaiban yang luar biasa di sana. Tanah-tanah menjadi subur, peternakan berkembang biak dengan sangat banyak, sehingga Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Rasulullah SAW. Bahkan sudah dianggap seperti putranya sendiri. Di masa kecil ini, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Dibelah dadanya, diambil jantungnya untuk disucikan diri Muhammad SAW. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibunya selama 6 tahun. Namun ibunya Aminah meninggal dunia dan dititipkan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ialah pembesar orang-orang Quraisy, pembesar orang-orang kota Mekah, sehingga beliau disegani oleh seluruh masyarakat yang ada di kota Mekah. Dan di umur 8 tahun, kakeknya Abdul Muttalib lagi-lagi meninggal dunia. Dan Nabi Muhammad SAW diasuh oleh paman yang sangat mencintainya, yaitu Abu Talib. Sedangkan Abu Talib memiliki putra bungsu yang bernama Ali bin Abi Thalib. Di bawah asuhan Abu Talib, Rasulullah SAW belajar bagaimana cara berniaga, bagaimana cara mengembala, sehingga bertahun-tahun kemudian Rasulullah SAW tumbuh menjadi remaja yang sangat luar biasa. Bahkan beliau digelari sebagai Al-Amin. Kenapa? Karena kata-katanya sangat terpercaya, kata-katanya penuh dengan hikmah dan penuh dengan kejujuran. Dan di usia 25 tahun, Muhammad yang belum menjadi Rasul ini
akhirnya memutuskan untuk pergi berdagang ke negeri Syam dengan membawa dagangan seorang janda mulia yang bernama Khadijah. Dan dari hasil perniagaan tersebut, Rasulullah SAW mendapatkan hasil yang berlipat-lipat. Lalu teman seperjalanannya memberitahukan kepada Khadijah, dan Khadijah pun terpesona dengan Rasulullah SAW. Sehingga Khadijah wanita yang mulia ini melamar Rasulullah SAW, dan akhirnya mereka berdua menikah dan beliau dikaruniai 6 orang anak. Ada Abdullah, ada Hashim yang meninggal dunia ketika kecil, ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Kulsum, dan ada Siti Fatimah si bungsu. Dan di usia menjelang 40 tahun, Nabi Muhammad SAW senantiasa berdiam diri di Gua Hira untuk merenungkan keadaan-keadaan yang berada di kota Mekah yang penuh dengan kezaliman, penuh dengan kekejian, penuh dengan kebodohan, bahkan maksiat pun merajalela di mana-mana, membuat diri Rasulullah SAW senantiasa berdiam diri di Gua Hira. Dan di Gua Hira inilah di umur ke-40 tahun turunlah wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mungkin cuman ini yang dapat Ananda ceritakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.